Debut peragaan busana RM, fans antisipasi kemunculan member BTS di Milan sebentar lagi. Setelah sukses debut individu anggota BTS J-Hope, Jimin, dan Suga ke dunia fashion, ARMY kini yakin bahwa RM adalah yang berikutnya dan mereka punya alasan kuat untuk mempercayainya. Setelah waktu yang sama, berita J-Hope, Jimin, dan Suga masing-masing ditandatangani oleh Louis Vuitton, Dior, dan Valentino, ada spekulasi bahwa rumah mode Bottega Veneta mengincar RM untuk menjadikannya sebagai duta besar. Fakta bahwa Matteo Blasi, direktur kreatif, dan Dario Gurgiolo, kepala pemasaran dan petugas bisnis digital Bottega Veneta, telah mulai mengikuti RM di Instagram hanya menambah bahan bakar ke dalam api. Sepertinya penggemar akhirnya mendapat konfirmasi berkat pembaruan Instagram baru RM. Dia baru-baru ini memposting foto undangan yang dikirimkan kepadanya oleh Bottega Veneta di ceritanya. Bunyinya, RM yang terhormat, ini Andiamo. Artinya, ayo pergi, kami ingin kamu memilikinya, semoga kamu menikmati. Tapi undangan itu tidak menawarkan konteks atau detail lain, jadi ARMY melakukan penggalian dan menemukan petunjuk yang kredibel. Ternyata Milan Fashion Week baru saja dimulai pada 21 Februari dan pertunjukan Bottega Veneta dijadwalkan 25 Februari. Jadi sekarang penggemar menyatukan dan berharap kemungkinan RM menghadiri acara menjadi kenyataan. Lagi pula menilai dari semua penampilan Bottega masa lalunya, tampaknya ada banyak hal yang bisa dinantikan. Yang kedua, di balik layar, J-Hope menghadapi tantangan tak terduga di saat syuting Arson. Saat syuting video musik untuk single Jack in the Box-nya, J-Hope mendorong dirinya hingga batas untuk menciptakan hasil akhir sebaik mungkin. Meskipun melakukan headbang hingga melukai lehernya selama More, J-Hope sebenarnya memilih Arson sebagai lagu yang paling sulit untuk direkam. Itu adalah video musik sekali pengambilan yang hanya bisa dilakukan beberapa kali karena ada api yang terlibat. Dia ingin itu sesempurna mungkin, jadi dia melakukan banyak latihan sebelum syuting video yang sebenarnya dimulai. Dia membahas detail dari setiap gerakan dan isyarat yang dia lakukan untuk membuat dampak yang bertahan lama dalam sekali pengambilan gambar. Tapi ada satu tipu muslihat yang mungkin tidak terfikirkan oleh banyak penggemar yang membuatnya menjadi lebih sulit untuk merekam video. Semua baunya, Joe mengatakan. Bau bahan bakar sangat menyengat karena kami memfilmkan dengan api, jadi aku merasa sedikit pusing, kata J-Hope. Selain itu adalah hari musim panas yang menambah kondisi intens. Bahkan pakaian yang dia kenakan dikustomisasi oleh desainer 99% agar terlihat seperti terbakar api, sebenarnya juga memberikan kendala lain yang harus diatasi. Untuk menggambarkan tekstur gosong, kami menuangkan kopi dan kecap ke pakaian dan baunya sangat tidak enak, kata J-Hope. Adapun api yang sebenarnya itu sendiri, itu tidak benar-benar fase dia karena dia tahu dia harus menghadapi ketika mempromosikan lagu seperti Arson. Tapi alat peledaknya bisa sangat kuat dan keras, jadi itu adalah tantangan kecil. Semua hal ini bersatu dan membuat pengambilan gambar video musik menjadi sangat intens. Tapi seperti biasa, J-Hope membuatnya terlihat mudah. Tak hanya itu, pengaruh Jimin terhadap J-Hope dengan mendukungnya di Lollapalooza. J-Hope dan Jimin berbagi ikatan seperti saudara sejati. Salah satu tampilan terbesar dari persahabatan mereka adalah ketika Jimin tidak ragu-ragu terbang ke seluruh dunia untuk bertemu J-Hope di Chicago dan menghibur penampilan di Lollapalooza musim panas lalu. J-Hope berbagi bahwa dia tidak gugup sebelum naik panggung 1 jam sebelum pertunjukan. Biasanya dia gugup karena itu membantunya tampil lebih baik. Tapi semua bebannya terhapus pada hari ini karena Jimin muncul dan menyemangatinya. Sejak dia tiba, bebanku hilang seperti sulap. Seperti yang bisa kalian lihat di film dokumenter, aku terus berkata pada Jimin, terima kasih, aku sangat lega sekarang. Dan itu benar, kata J-Hope. Dia merasa lega dan bisa tetap tenang dengan Jimin di sekitarnya. Karena dia belum pernah tampil solo sebelumnya, anggotanya yang berdiri di sampingnya membantu memberikan rasa normal. Kegugupan benar-benar hilang, sebaliknya dia bisa fokus untuk menunjukkan apa yang dia persiapkan. Tepat setelah dia turun panggung, Jimin ada di sana dengan pujian. Selama siaran langsung mereka setelah itu, kalian dapat terus merasakan cinta dan penghargaan J-Hope untuk anggotanya. Itu banyak pekerjaan, tapi dengan sahabatnya di sisinya, J-Hope menyelesaikan promosi solonya dengan senyuman. Yang ketiga, komentar akhir video konferensi pers Sojin membuat fans bingung. Acara perjalanan atau memasak TVN yang akan datang, Sojin baru saja mengadakan konferensi pers online pada tanggal 22 Februari, di mana para pemain bertabur bintang duduk bersama seorang MC untuk berbagi informasi menyenangkan dari pengalaman mereka.
Sepanjang konferensi, V terus membuat komentar lucu yang membuat lawan mainnya tertawa, tapi komentar penutupnya di akhir acara beredar di Twitter karena ARMY tidak bisa memutuskan apakah dia serius atau tidak. Saat konferensi pers mendekati akhir, MC bertanya pada V tentang pengalaman bekerja dengan teman-teman di kehidupan nyata. Untuk itu dia menjawab, "Aku tidak menganggap mereka sebagai temanku, aku menganggap mereka kolega dan bosku selama syuting." Rekan-rekannya mulai tertawa di latar belakang atas tanggapan ini. Belakangan, dia menekankan betapa kerasnya semua orang bekerja untuk pertunjukan itu dengan mengatakan, "Yang kami lakukan hanyalah bekerja." Ketika MC meminta setiap tamu untuk memberikan komentar sebelum mengucapkan selamat tinggal, V melihat langsung ke kamera dan mengatakan bahwa dia telah mendapatkan infus 3 kali sejak kembali dari syuting dan acara ini berisi kerja kerasnya yang berdarah. Komentar itu membuat orang-orang di sekitarnya kembali tertawa. Beberapa penggemar merasa V telah membuat komentar setengah bercanda mengingat nada humornya yang khas dengan wajah Tata Mike. Reaksi dan rekan-rekannya juga menunjukkan bahwa dia mungkin sedang bercanda, tapi beberapa tidak yakin apakah dia benar-benar bercanda tentang bagian infus atau apakah itu nyata. Meskipun implikasi dari komentarnya berada di area abu-abu untuk saat ini, faktanya tetap bahwa V memberikan yang terbaik untuk proyek ini. Tak hanya itu, V berbagi perasaan jujurnya tentang memasak selama konferensi pers Sojin membuat MC melakukan pengambilan ganda. Pada 22 Februari pukul 10 pagi, KST, acara kuliner dan perjalanan baru TVN Sojin, mengadakan konferensi pers online dengan kelima pemeran Lee Sojin, Jong Yomi, Park Sejun, Choi Woo-sik, dan V BTS. Dan pembawa acara Na Young Sok hadir. Format acara memberikan peran berbeda kepada anggota pemeran di dapur. Penampilan pertama acara itu mengungkapkan V sebagai pekerja magang bersama dengan Choi Woo-sik. Tanggung jawabnya termasuk menyiapkan bahan, mencuci piring, dan membersihkan. Tapi selama konferensi pers, V mengungkapkan bahwa ia juga mencoba memasak di acara itu. Pewawancara bertanya kepada V apa yang dapat diharapkan pemirsa darinya di rumah Sojin, mengingat bahwa ia adalah pencuci piring yang ditunjuk di antara anggota BTS yang menghindari memasak. V menjawab bahwa dia memang yang paling buruk dalam memasak di antara para anggotanya dan dia hanya berharap untuk bekerja sebagai pelayan di acara itu, tapi dia akhirnya harus memasak. Saat dia berbicara tentang pengalaman belajar, nadanya membuat semua orang di ruangan percaya bahwa dia telah berubah pikiran terhadap memasak. Tapi tanggapannya berubah secara tak terduga. V mengatakan, "Aku belajar dan aku mencoba memasak sedikit dan aku ingin berpikir memasak sebenarnya bisa sangat menyenangkan, tapi kesadaran itu tidak pernah datang," kata V. Jawabannya membuat para pemain langsung tertawa ketika pembawa acara bertanya lagi. "Tidak, itu kesimpulanmu yang mengejutkan." V menekankan kembali bahwa sangat-sangat sulit dan setuju bahwa tidak mudah bagi seseorang untuk berubah seperti itu. Ternyata bukan hanya para pemeran yang tertawa mendengar jawaban dramatis V, ARMY juga tidak bisa menahan rasa geli mereka karena terus berbicara tentang memasak. Satu hal tentang V, dia adalah pria yang konsisten. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.